Hai, kenalkan, nama aku Cia. Aku kelahiran tahun 1996, anak bungsu dari 3 bersaudara, dan kami perempuan semua. Ayahku seorang pekerja swasta dan memiliki usaha yang lumayan baik. Saat aku kelas 2 SMP, perusahaan ayahku bangkrut dan tutup. Itu sangat berpengaruh ke bisnis ayahku, dan sampai akhirnya ayahku dirumahkan. Saat itu, aku sudah mulai berpikir bahwa ketika lulus sekolah, aku akan bekerja untuk membantu orang tuaku. Karena di saat orang tuaku jatuh, kakak-kakakku memilih menikah dan meninggalkan orang tua. Kakak-kakakku semua ibu rumah tangga, jadi jelas mereka kadang tidak bisa membantu keuangan orang tuaku. Mereka semua memiliki problem rumah tangga sendiri, dan orang tuaku pun tidak pernah mengeluhkan itu. Singkat cerita, saat aku lulus SMA, aku bekerja di salah satu maskapai di bandara daerahku. Bisa dibilang karierku bagus. Di usiaku yang baru lulus SMA, aku sudah memiliki pekerjaan yang sangat terjamin. Awalnya, aku menjabat sebagai customer service, lalu setelah itu dipercayakan untuk memegang keuangan. Aku bekerja di sana selama kurang lebih 6 tahun. Di kantor, aku terkenal ramah dan mudah bergaul, jadi hampir seluruh karyawan bandara aku kenal. Oke, skip perkenalan tentang aku. Poin ceritaku akan aku bahas di part selanjutnya. Sesuai dengan judul yang aku buat, di sini, aku mau bahas tentang kehidupan rumah tanggaku, terutama suamiku. Aku bertemu dengan suamiku, sebut saja namanya Erik, di bandara. Dia menjabat sebagai kepala cabang salah satu maskapai yang juga ada di bandara daerahku. Dia orang kiriman, bukan orang lokal seperti aku. Singkat cerita, kami berkenalan, dan aku mulai mencari tahu sosial medianya. Ternyata, dia sudah punya pacar di daerah sebelum dia pindah ke daerahku. Dari awal sudah red flag. Aku yang tahu dia sudah punya pacar mulai menghindar, tapi dia tetap intens mendekatiku. Jadi, aku luluh. Aku tidak pernah membahas pacarnya. Aku yang dibutakan cinta ini memilih masa bodoh. Akhirnya, kami menjalani hubungan selama kurang lebih 5 bulan, lalu dia mengajak menikah. Syok dong. Tapi, lagi-lagi karena aku bucin, aku terima. Dan begonya aku, saat dia melamar dan bertemu orang tuaku, dia cuma ditemani satu orang temannya dari kantor. Aku tetap memaksa dan meyakinkan orang tuaku untuk menerimanya. Akhirnya, orang tuaku menerima karena aku memaksa. Karena aku punya alasan sendiri kenapa aku ingin cepat menikah. Jadi, aku memilih cepat menikah karena aku mau keluar dari rumah orang tuaku. Dulu, saat aku diterima kerja, selang seminggu, mereka memaksa aku untuk mengambil pinjaman di bank atas namaku. Awalnya aku menolak, tapi karena itu permintaan orang tua, aku tidak bisa menolak. Akhirnya, uang dari bank cair 100 juta. 1 rupiah pun aku tidak dikasih. Uang itu malah digunakan untuk membayar utang kakakku dan keperluan mereka yang entah aku pun tidak tahu tuh untuk apa. Aku pun tidak berharap dikasih, jadi aku berpikir, karena uang mereka yang pakai, pasti mereka juga yang akan membayar cicilannya. Ternyata, tidak. Aku yang disuruh membayar cicilan utang bank dengan nominal lebih dari 3 juta per bulan. Saudara-saudaraku jelas tidak membantu apapun. Mungkin aku memang terlalu bodoh berharap kebaikanku ini diakui orang tuaku. Jadi, aku nurut. Ternyata, mereka malah bilang kalau itu kewajibanku karena memakai namaku. Tiap kali aku gajian, aku pasti membayar bank. Otomatis, gajiku tinggal sedikit. Aku kira mereka tidak bakal meminta uang lagi karena aku sudah membayar bank. Big no. Mereka tetap meminta uangku karena mereka selalu bilang, siapa lagi yang diharapkan di rumah ini kalau bukan kau? Aku yang tipikal anak penakut tidak berani melawan. Aku kasih uang itu karena di pikiranku, aku mencari uang juga untuk mereka. Alhasil, semua gajiku aku kasih ke orang tuaku. Alhamdulillah, kalau soal uang, selama aku bekerja, aku tidak terlalu pusing. Karena di luar gaji, aku kadang masih dapat tambahan. Jadi, masih ada untuk keperluanku, dan aku tidak pernah sekalipun meminta ke mereka. Suatu hari, mereka perlu membayar sesuatu dengan nominal lumayan besar, sekitar 2 juta. Mereka meminta uang ke aku. Jelas, aku bilang, tidak ada karena gajiku sudah habis. Kalian tahu apa yang ibuku katakan? Kau ini kerja kemana semua gajimu? Enda ada juga yang kau beli. JLF. Rasanya sakit. Ternyata selama ini, apa yang sudah aku kasih tidak dianggap. Dan itu terus terjadi selama lebih dari 1 tahun aku yang membayar utang dengan tenor 3 tahun. Jadi, ini alasan aku menerima lamaran Erik. Karena aku kira, aku bakal keluar dari rumah ini. Singkat cerita, setelah lamaran, kami mulai memilih tanggal pernikahan.
dan berkomunikasi lewat telepon dengan keluarga Erik untuk menetapkan tanggal pernikahan kami. Sebenarnya, dari awal, Erik sudah menunjukkan red flag-nya. Mungkin aku kurang sadar karena terlalu terobsesi dengan pernikahan. Ditetapkanlah, 2 bulan setelah lamaran, kami menikah. Mulailah persiapan keperluan pernikahan. Tapi di sini, hanya aku yang antusias. Apa-apa aku pilih sendiri. Orang tuaku pasti mau yang terbaik karena aku anak terakhir. Jadi, aku harus mengikuti kemauan mereka. Tapi saat aku membahas biaya pernikahan, Erik sama sekali tidak mau tahu. Dia tetap sibuk dengan pekerjaannya. Malahan, dia selalu tugas keluar kota. H7 saja, dia masih dinas keluar kota tanpa mendampingiku mengurus keperluan nikah. Bisa kalian bayangkan betapa stresnya aku saat itu? Dan yang lebih bikin speechless, uang jujuran yang dia kasih cuma 20 juta. Tahun 2018, untuk dekorasi saja sudah 16 juta, belum yang lain-lain. Tambah pusinglah aku. Dan dia berpesan, uang itu tidak boleh dipakai, harus dibawa saat akad nikah. Lah, terus, DP dekor, beli bahan, dan lain-lain pakai apa kalau uang itu tidak boleh dipakai? Dari awal, aku merasa kalau aku menikah sendiri, berjuang sendiri, menyiapkan apa-apa sendiri, dan lagi, aku masih polos dan begonya aku berusaha menutupi semua biaya. Bisa dibilang, aku habiskan uang 50 juta untuk keperluan nikah, dari awal pemberkasan, sampai keperluan semua. Kalau kalian pikir, uangnya dari mana? Kan aku nggak punya tabungan karena bayar utang-utang bank. Aku bakal bahas nanti. Jadi, singkat cerita, tibalah hari pernikahan kami. Uang dia yang 20 juta nggak tersentuh sama sekali. Dan bener, dia cuma ngirim 20 juta aja, nggak ada tambahan lain-lain. Sebego itu aku. Dan kalian tahu sedihnya pernikahanku? Karena Erik ini bukan orang sini. Kami sepakat yang membawa barang-barang seserahan adalah keluarga terdekatku. Nah, aku kira dia pulang ke daerahnya mau bawa 1 atau 2 orang keluarganya. Ternyata, saat H1 nikah, dia datang sendiri, nggak ada yang mendampingi. Kalau ingat ini, kadang aku ketawa sedih. Jadi, H-2 nikah, dia datang sendiri. Dia ngomong, nanti saya berangkatnya dari mana? Karena nggak mungkin kalau berangkat sendiri dari kos, apalagi nggak ada keluarga yang menemani. Tambah pusing kan? Aku yang memang nggak mau ribet dan sudah habis energi akhirnya ngobrol lah sama orang tuaku. Mereka juga kaget karena nggak nyangka, kok kayak mau nikah main-main? Masa cuma sendirian yang datang? Seenggaknya kan ditemani om atau saudara. Oke, akhirnya kami setuju buat bawa Erik ke sebelah rumah, dan itu rumah kosong. Kami minta izin buat menempati. Jadi, di sana dia ditemani sama keluarga aku tanpa alas tidur, dengan kondisi rumah kotor. Kami nggak bisa menyewakan hotel terdekat, karena nanti pasti bawa seserahan segala macem dan butuh kendaraan yang banyak, sedangkan di rumah mobil cuma 1. Akhirnya, dia nerima aja di sana, tapi agak tengah malam datang. Acara akad selesai, dan di situ aku merasa kayak kosong aja, kayak nggak ada spesialnya. Nikah berasa kayak nikah main-main, karena aku merasa dia ini nggak serius. Selesainya hari pernikahan kami, cobaan kami langsung ada. Saat pernikahan kami, Erik ditelepon kantor buat diminta pindah tugas lagi, dan dia menolak karena disuruh berangkat besoknya. Erik ditelepon kantor untuk pindah dinas. Di situ, aku nggak tahu pembahasannya bagaimana. Selang 3 hari kami nikah, dia berangkat ke kantor pusat. Selama dia berangkat, komunikasi kami baik. Tapi anehnya, tiap kali aku ngebahas masalah apa sampai dipanggil ke kantor pusat, dia enggan membahas. Selang 5 hari, dia balik dengan berita yang cukup mengejutkan untuk aku. Tanpa pembahasan apa-apa, dia ngajukan resign di kantor. Tanpa ada perencanaan ke depannya gimana. Aku jelas marah. Tapi di situ, dia langsung ngebentak aku. Jangan ikut campur. Itu pertama kalinya aku diperlakukan seperti itu. Sangat berbanding terbalik dengan dia saat kami masih dekat. Mulai saat itu, aku nggak pernah ungkit apapun soal itu. 2 minggu setelah kami menikah, sesuai dengan pembahasan orang tua sebelumnya, kami harus mengadakan acara di kampung Erik juga. Berangkatlah kami sekeluarga, dan yang bikin aku speechless, biaya pesawat pulang pergi kami tanggung sendiri, termasuk tiket aku. Suami tercintaku malah beli sendiri dong, tanpa membiayai aku. Kalau nggak mau biayain orang tuaku sih, nggak masalah. Tapi aku ini kan istrinya, tanggung jawabnya. Tapi dia nggak mau nanggung biayaku. Hehe, clear. Berangkatlah kami saat set acara di sana dimulai selama 2 hari. Malam ketiga, aku menginap di rumahnya dia, dan dia buat kaget lagi dengan perilakunya yang sampai detik ini masih aku ingat. Posisi aku tidur di sebelahnya,
Dia masih gampangnya chattingan sama perempuan. Di situ, aku langsung diam, nggak tahu mau ngomong apa. Dia ngebujuk aku tepis. Dia malah bilang, "Kamu jangan ribut di sini. Ada Umi aku, kamu harus terima aku yang masih seperti ini." Rasanya aku langsung mau pulang, ajak orang tuaku pergi dari rumah itu. Dan lagi-lagi, dari dulu aku nggak pernah namanya bisa melawan. Jadi, aku hanya bisa diam, nangis semalaman. Besoknya, dia seperti orang yang enggak punya rasa bersalah, nggak ada minta maaf atau apapun. Selama aku tinggal di sana, aku cuma diam-diam aja, nggak mau terlalu berinteraksi dengan keluarganya. Akhirnya, kelar semua urusan di sana, kami berangkat untuk pulang. Di part ini, aku mau nanya, apakah semua daerah atau di tempat kalian, kalau ada hajatan, amplopnya diambil orang tua? Selesailah drama selama pernikahan kami, kehidupan rumah tangga kami pun dimulai. Selang sebulan, aku hamil, dan posisi Erik belum dapat kerjaan. Selama dia di rumah aja, dia jadi lebih sering chatting random ke semua cewek. Sampai ke kenalan-kenalanku pun dia chat. Di saat aku tahu, aku marah sejadi-jadinya sama dia. Aku nangis di kamar, dan dia malah minta aku buat ngertiin dia karena dia memang begini. Dia belum bisa merubah kebiasaannya. Dia bosan karena cuma di rumah aja, jadi dia nyari hiburan. Dia selalu nyari pembelaan dengan bilang, "Saya cuma chat-chat saja, nggak ada ketemu, nggak ada niatan saya mau selingkuh." Ya, memang bisa dibilang yang dia chat ini random dan orang jauh. Tapi di luar itu, kamu tetap chatting-an. Anjir, kamu tetap nyari perhatian sama cewek-cewek itu, anjir. Buat apa kamu nikahi aku kalau kamu masih mau bebas? Aku ngamuk sejadi-jadinya sama dia, sampai minta cerai di saat pernikahan kami baru sebulanan. Aku usahakan gimana pun caranya biar dia kerja lagi, karena sudah 5 bulan dia nganggur. Dan selama 5 bulan itu, dia nggak nafkahin aku. Tapi aku nggak permasalahkan karena aku kerja. Alhamdulillah, dia masuk kerja di bandara lagi. Jadi, kami masih barengan, walaupun jabatannya jauh dari tempat kerja dia dulu. Tapi seenggaknya dia kerja. Rutinitas kami kembali ke awal. Karena kemarin Erik resign, mau nggak mau kami memilih tetap menetap di rumah orang tuaku. Selang beberapa bulan, dengan segala problematika dengan orang tua, rumah tangga, dan kantor, beban pikiran membuat aku melahirkan anak pertamaku secara prematur dengan berat badan 1,7 kg. Sekitar 1 bulan dia dirawat di ruang khusus anak. Di saat anakku lahir, aku resign dari tempat kerja karena suatu masalah yang sangat besar dan aku sesali sampai sekarang. Kalau kalian ingat di utasku sebelumnya soal bagaimana aku bisa membiayai sendiri pernikahanku, aku menempuh jalan pendek. Butuh keberanian buat aku ceritakan ini. Waktu aku mulai mempersiapkan pernikahanku, aku mulai dituntut ini itu oleh orang tuaku. Mereka minta aku membiayai keberangkatan keluarga dari pihak mamaku. Mereka mau hadir dengan syarat mamaku yang membiayai. Segala keperluan dapur sudah diminta untuk dibelanjakan dalam posisi uang yang belum diberikan Erik, dan kakakku memilih-milih salon. Mereka semua melakukan itu tanpa ada bantuan sepeser pun untuk aku, atau menanyakan semampunya kami bagaimana. Itu tidak pernah dibicarakan. Apa yang mereka mau harus diikuti tanpa ada kesempatan aku berbicara. Di posisi sulit itu, aku malah mengambil pilihan yang salah. Karena jabatanku di kantor adalah keuangan, aku memiliki akses ke dokumen segala macam. Di saat itu, aku mulai melakukan hal yang merugikan perusahaanku, sampai akhirnya, total kerugian kantor mencapai 50 juta. Tentu, tiap bulan kami selalu ada pemeriksaan dana, dan aku selalu bisa menutupinya sampai akhirnya, aku sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Karena, posisi Erik belum bekerja, utang rumah tetap aku yang bayar, dan keperluan rumah tetap jadi tanggung jawabku. Di saat itu, aku ketahuan dan diminta untuk mengembalikan dana itu dalam kurun waktu 1 bulan, atau akan diproses lebih lanjut. Semua dibahas di depan orang tua dan Erik. Saat orang kantorku pulang dari rumah, semua di rumah meminta penjelasan bagaimana bisa aku menggelapkan dana sebanyak itu. Di situ, aku mengeluarkan semua unek-unek yang selama ini kusimpan. Aku menyalahkan orang tuaku. Aku menyalahkan Erik. Karena kalau bukan karena mereka, aku tidak akan mengalami nasib seperti ini. Di saat aku mengeluarkan unek-unekku, aku kira mereka bakal mengerti. Ternyata, mereka semua malah balik melimpahkan kepadaku untuk menyelesaikannya. Dan saat itu, Erik masa bodoh. Dia sama sekali tidak berusaha untuk membantu aku menyelesaikannya. Ya Allah, kalau ingat ini, sesak betul. Mamaku malah angkat tangan karena tidak mau ikut campur masalah itu. Padahal dia yang sudah merusak kehidupanku sampai sejauh ini. Kalau bukan karena nurutin egonya, aku tidak akan mengambil jalan ini. Di saat itu, aku benar-benar menyesal dan mohon ampun.
Mungkin saat itu benar-benar titik terendahku. Di saat aku hamil, aku harus tetap fokus ke pekerjaan, menyelesaikan masalah kantor, dan masalah di rumah. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Aku berdoa di setiap salatku, minta petunjuk. Alhamdulillah, aku bisa mengembalikan dana kantor dalam waktu 1 bulan tanpa bantuan 1 rupiah pun dari orang tuaku ataupun suamiku. Mereka hanya menanyakan setiap hari, "Gimana? Uang itu sudah kau kembalikan? Sisa berapa lagi?" Hampir setiap hari tanpa ada yang membantu aku. Dan aku benar-benar bersyukur. Masih ada orang baik di dunia ini. Dengan relasi yang aku punya selama aku bekerja di bandara, aku minta bantuan mereka. Aku meminjam dana pribadi ke mereka. Ada yang nominalnya besar, ada yang kecil. Setidaknya, aku bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit. Mungkin memang jalanku salah. Aku gali lubang tutup lubang, tapi aku terpaksa. Karena sama sekali tidak ada yang mau meraih tanganku di saat aku tenggelam. Mereka hanya mau menyelamatkan diri mereka dengan cara melepaskan tanganku. Jujur, ini benar-benar awal kehancuran diriku. Cuma dalam waktu sesingkat ini, aku menghancurkan semua jerih payahku. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Mau bagaimanapun, aku tidak bisa mengembalikan semuanya. Aku cuma bisa berusaha memperbaiki diri ke depannya. Akhirnya, aku bisa menyelesaikan masalahku di kantor tanpa bantuan orang tua dan terutama suamiku. Setelah aku mengembalikan, atasanku masih memberiku kesempatan untuk bekerja. Karena dilihat dari kinerjaku selama di kantor dan alasanku kenapa sampai seperti ini. Tapi mungkin takdir berkata lain. Selang seminggu urusan kantorku selesai, aku kontraksi hebat di sela jam kerja. Aku ingat waktu itu jadwal penerbangan cancel, dan saat itu pesawat mengalami kerusakan. Jadi perbaikan kurang lebih 2 hari. Otomatis, aku turun tangan menangani penumpang yang komplain. Apalagi posisi maskapai lain penuh. Tidak ada alternatif lain selain lewat jalur darat. Ada satu penumpang yang memang dari awal sudah tidak bisa tertangani, sampai atasanku turun tangan juga. Kami beri kompensasi ke semua penumpang, makan, hotel, fasilitas. Semua ditanggung maskapai saat itu, tapi dia tetap kekeh untuk minta pertanggungjawaban. Sampai akhirnya, rekan kerjaku salah bicara. Penumpang ini marah sejadi-jadinya, gebrak meja dan memukul komputer yang tepat di depanku. Sampai ujung layar komputer kena perutku. Akhirnya, pihak AVSEC bandara bantu menenangkan dan keadaan kembali kondusif. Selang beberapa jam, perutku kram hebat. Dan itu, sakitnya luar biasa. Aku cepat-cepat minta diantar ke rumah sakit. Setelah ditangani dokter, entah aku disuntikan apa, aku lupa. Tapi itu sakit banget. Setelah disuntik, aku melahirkan anak pertamaku, dengan posisi anakku sudah agak membiru, air ketubanku berwarna hijau, dan ari-arinya hancur tidak berbentuk. Waktu anakku keluar, dia tidak langsung menangis. Aku lihat perawat langsung membawa anakku, karena bapakku merekam video saat itu. Sampai sekarang, masih menyimpan videonya. Aku melahirkan di ruang IGD khusus ibu melahirkan, jadi keluarga masih bisa mendampingiku. Saat aku melahirkan, ada mamaku, bapakku, dan suamiku. Karena mereka kaget aku dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah, saat perawat menangani anakku langsung menangis. Tapi saat itu, bapakku langsung dilarang merekam. Waktu anakku lahir, berat badannya 1,8 kg. Jadi dia masuk ruangan khusus kurang lebih 1 bulan. Karena aku kembali drop selama itu, aku memutuskan untuk resign. Saat itu, tahun 2019 awal. Jadi, aku mulai kembali menata hidupku. Bagaimanapun juga, aku harus membayar hutang-hutangku. Di saat aku jatuh sejauh ini, orang tuaku tetap menuntut aku membayar hutang rumah tanpa mengerti kondisiku. Yang jelas, selama itu, aku berusaha sendiri menyelesaikan hutang-hutangku. Sampai sekarang, masih ada beberapa yang belum selesai. Singkatnya, aku menyelesaikan hutangku dengan cara berhutang lagi terus-menerus seperti itu. Untuk hutang rumah, aku mulai memberanikan diri ngomong kalau aku sudah nggak sanggup bayar rumah. Setidaknya, aku sudah membantu selama 2 tahun angsuran. Sisanya 1 tahun tolong kalian, yang bayar mulai sekarang. Aku ngomong di depan orang tua dan saudara-saudaraku. Aku kira aku bakal bisa bernapas lega, karena kuharap suamiku mau membantu aku buat bayar hutang sedikit-sedikit, karena posisiku baru melahirkan dan sudah nggak kerja. Tapi ternyata enggak sama sekali. Dia nggak mau membantu aku, malah melempar kesalahan ke aku. Lagi-lagi aku ini paling nggak bisa namanya melawan. Aku diam, aku berusaha gimana caranya aku bayar hutang-hutangku. Segala cara aku coba, dari pinjol segala macem. Apalagi awal 2019 itu masih baru-barunya pinjol ilegal. Jadi, saat itu, aku mengajukan pinjaman di beberapa aplikasi, dan bisa cair. Aku langsung bayar hutang-hutangku ke orang.
Bisa dibilang hutang nominalnya tinggal setengah di beberapa orang. Aku nyoba cairin JKN tenaga kerja, ternyata nominalnya lumayan besar, hampir 10 juta. Aku langsung cairkan, alhamdulillah masuk karena aku niatkan untuk bayar hutang 60%-nya, masih ada pegangan dari sisa uang itu. Aku coba bicarakan sama suamiku, karena dia dulunya habis resign juga dari kantornya, otomatis bisa cairkan juga. Hitung-hitung, aku bisa membayarkan utang yang lain. Tapi ternyata, tanpa sepengetahuanku, dia cairkan sendiri uangnya, dan nggak ngasih sedikit pun ke aku. Kalau bisa dibilang, selama aku habis ketahuan sampai melahirkan, mentalku benar-benar hancur. Aku sampai mikir buat bunuh diri. Posisi rumahku dekat sama jembatan gantung. Tiap kali aku capek stres, aku lari ke sana. Huhuhu. Aku spill dikit chatku sama suami tiap kali kami kelahi. Karena baca komen, ada yang nanya ini real atau enggak. Part 38 ini, mungkin aku tutup sampai di sini ya. Kembali ke kehidupan rumah tanggaku, alhamdulillah anakku boleh pulang saat kesehatannya sudah baik dan BB-nya sudah naik. Saat itu aku masih masa pemulihan. Qadarullah, waktu umur anakku 3 bulan. Aku hamil anak kedua tanpa direncanakan, karena aku full ASI. Aku kira itu bakal jadi KB alami. Di saat aku tahu aku hamil anak kedua, Erik mulai maksa aku buat nyari penghasilan tambahan. Karena aku masih punya pegangan waktu pencairan JKN, jadi uang itu aku pakai untuk usaha. Kami mulai dari kecil-kecilan di rumah, alhamdulillah laris. Mulai memberanikan diri ikut di acara event, alhamdulillah mulai bisa bayar hutang lagi. Jadi, aku nggak tahu gimana pemikiran Erik, tapi yang aku rasakan, kalau dia nggak mau dibebankan soal hutang. Jadi gimana pun caranya, aku harus bisa nyelesaikan sendiri pakai uangku sendiri. Karena kalau kerja sudah nggak mungkin. Jadi waktu hamil anak kedua itu, akhir 2019, aku benar-benar mati-matian ikut acara, pulang tengah malam, buat bisa membayar utang. Karena gaji Erik waktu itu, dia yang belanja keperluan anaknya. Aku hanya dikasih 1 juta untuk keperluan dapur.